atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa.
Karenanya kita sebagai generasi penikmat dari kemerdekaan bangsa Indonesia ini, maka kita wajib dengan cara memakmurkan tanah air ini dengan amalan-amalan yang soleh yang tersimbol dalam ajaran beliau, yaitu cinta tanah air bagian dari iman. Untuk yang sekarang tanggal 27 Februari telah selesai dan siap untuk diresmikan serahkan kepada yang berhak. Berarti ini ada waktu sekitar 3 bulan pembangunan untuk dapat menyelesaikan pembangunan Rumah Layak Huni yang edisi kedua dari seluruh organisasi yang ada di Surabaya. Edisi kedua ini mulai kemarin tanggal 27 November dan hari ini telah ready, siap untuk diserahkan. Jadi kurang lebih ada 3 bulan ini selama pembangunannya ini yang diperlukan untuk membangun 2 rumah layak huni yang berada di Kelurahan Pakis ini, jumlah 91.771.450 rupiah. Alhamdulillah, astagfirullah. Dana tersebut berasal dari sedekah panjenengan sedaya, dari murid-murid Thariqah Siddiqiyah berupa tenaga, tenaga dan lain-lain. Mudah-mudahan apa yang kita berikan atau kita sedekahkan ini bermanfaat bagi kita semua dan juga bagi bangsa Indonesia dalam rangka memperingati kemerdekaan bangsa Indonesia dan juga bernegara negara kesatuan Republik Indonesia yang ke-76. Amin ya rabbal alamin. Saya hanya sampaikan sambutan dari Ketua Umum seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, seluruh warga Thariqah Siddiqiyah melalui organisasi otonom yaitu Hilal Berkat Rahmat Allah Siddiqiyah atau Hibra Torwil atau Hibra perwakilan di daerah di seluruh Indonesia. Dan kedua, Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Siddiqiyah itu OSIS, DPW, DPP, DPD, DPT dan seluruh perwakilan di Indonesia maupun di luar negeri. Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Siddiqiyah, DPP OSIS, DPD, DPT-nya di seluruh Indonesia. Dan keempat, Jamiah Kausaran Putri Hajrul Mok Siddiqiyah Pusat, cabang-cabangnya di seluruh Indonesia. Yayasan, dan kelima, Yayasan Pendidikan Siddiqiyah Pusat dan cabang-cabangnya di seluruh Indonesia. Santunan nasional bertujuan, jadi ini sebenarnya adalah secara nasional, tidak hanya dibangun di Surabaya saja, tetapi serentak. Kita membangun ini memang pada bulan November, tetapi sebenarnya rata-rata di seluruh Indonesia adalah peresmiannya tepat di bulan Agustus. Harapan kami semoga kedepannya bisa selalu ditingkatkan lagi semangatnya untuk pelestarian ajaran Thariqah Siddiqiyah Indonesia. Juga optimisnya untuk kesulitannya, kekompakan dan berorganisasi. Dari OSIS sendiri melindungi, mengkoordinasi, memotivasi dan memfasilitasi organisasi-organisasi di lingkungan Thariqah Siddiqiyah dan selalu amanah, selalu petunjuk dan restu Sang Maha Guru. Tak lupa kami minta restu dan dukungan dari semua pihak di seluruh organisasi agar setiap program di Siddiqiyah dapat berjalan dengan semestinya, diberi kelancaran, kemudahan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta ridho Sang Maha Guru. Amin amin ya rabbal amin. Kiranya kita semua sadar bahwa kita wajib melestarikan ajaran Thariqah Siddiqiyah hanya untuk saat ini saja, tetapi lestari untuk selama-lamanya hingga ratusan tahun, ribuan dan jutaan sampai akhir zaman. Tanpa kita persiapkan mustahil akan abadi. Sebelum patah sudah tumbuh, belum hilang sudah siap penerusnya. Semoga Allah melimpahkan keridhaan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya ingin perjuangan dari Bapak-Bapak sekalian ini senantiasa bisa langgeng dan selalu mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Acara selanjutnya yakni penyerahan kunci rumah layak huni. Serahkan Pak Musa. Kemudian menjadi
Sambut. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Asyafal badru alaina, fatafa minul buduru, mislahu salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Samsun anta badrun anta nurun nuri anta Oh sama ini modelnya sama. Sama persis. Bisa mohon untuk foto bersama. Rabbil alamin, hadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti Syekh Mukhtarullah Al-Mujtaba Mursyid Thariqati Siddiqiyah. Alhamdulillahirabbil alamin, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa kita bisa bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat yang penuh kebahagiaan, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keceriaan, yaitu di tempat di kediamannya Bapak Yusak serta Bapak Ayub. Kemudian Bapak Ayub dan Bapak Yusak sekeluarga nantiasa dilimpahkan barokah oleh Allah Ta'ala, dilancarkan rezekinya, dan senantiasa diberi kesehatan dan keselamatan di dunia sampai akhirat. Amin.
Alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat melaksanakan. Telah kita ketahui bersama bahwa di Sidikiyah kita diajarkan dengan 3 ibadah, yaitu 3S: silaturahmi, santun, dan sedekah. Alhamdulillahirabbil alamin, ketiga ibadah tersebut telah dilaksanakan dalam satu tempat yang penuh bahagia, tempat Kelurahan Duku Pakis, Kecamatan Duku Pakis, Kota Surabaya, dalam acara tasyakuran penyerahan rumah layak huni dari Torekoh Sidikiyah, dari warga Sidikiyah khususnya yang ada di Kota Surabaya, diperuntukkan kepada Bapak Ayub sekeluarga serta Bapak Yusak sekeluarga. Mudah-mudahan persembahan dari warga Torekoh Sidikiyah yang ada di Surabaya khususnya yang diwujudkan dari monumental rumah layak huni tersebut. Besar harapan kami supaya Bapak Ayub sekeluarga dan Bapak Yusak sekeluarga bisa menerima dengan ikhlas, serta besar harapan kami mudah-mudahan persembahan dari kami agar supaya dirawat dengan sebaik-baiknya, dan kesemuanya ini tidak lepas dari atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di Torekoh Sidikiyah, kami murid-murid Torekoh Sidikiyah diajarkan bagaimana caranya agar kita tetap bisa memiliki Indonesia. Yang kedua, bagaimana caranya agar kita bisa merasakan Indonesia. Yang ketiga, bagaimana caranya kita bisa mensyukuri Indonesia. Di antara beberapa pelajaran dari beliau Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti, salah satunya adalah seperti yang kita lihat bersama di depan kita. Inilah perwujudan dari kita, pengamalan dari pelajaran-pelajaran yang telah disampaikan oleh Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti, Mursyid Torekoh Sidikiyah, pada murid-murid Sidikiyah. Murid-murid Sidikiyah, jangan sampai mengkufuri atas nikmat-nikmat Allah. Kita telah banyak mendapatkan berapa karunia, kenikmatan-kenikmatan dari Allah Ta'ala. Yang pertama adalah kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, nikmat dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di Sidikiyah ini kita diajarkan bagaimana caranya untuk mensyukurinya atas nikmat yang telah kita terima sebagai bangsa Indonesia yang telah merdeka. Kita tidak hanya memperingati, kita tidak hanya menghormati hari-hari yang besar tersebut dengan pesta-pesta, apalagi sampai berhura-hura, berhamburan uang hanya untuk kesenangan. Di Sidikiyah kita tidak diajarkan seperti itu. Di Sidikiyah kita diajarkan supaya betul-betul mensyukuri atas nikmat yang telah kita terima dari Allah Ta'ala. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Nahl, "Washkuru nikmatallah in kuntum iyyahu ta'budun." Bersyukurlah kamu semuanya atas nikmat-nikmat Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, bagi kamu yang benar-benar ibadah kepada Allah Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita di Sidikiyah diajarkan bagaimana caranya ibadah yang benar, sholat yang benar, kemudian mengamalkan zikir yang benar. Kemudian yang kedua, tidak lupa kita juga diajarkan di Sidikiyah bagaimana caranya untuk beramal soleh, silaturahmi, sedekah. Jadi kita tidak cukup beribadah, sholat, wiritan itu saja, tapi kita diajarkan bagaimana cara bersilaturahmi, bersedekah, dan beramal soleh. Karena ilmu tanpa amal adalah sia-sia. Seseorang kalau seandainya sampai pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, kemudian orang tersebut sampai pada akhirnya menjadi pintar, pandai, cerdas, bahkan sampai mempunyai beberapa titel, ilmu kesemuanya itu tidak akan berguna seandainya tidak diamalkan. Begitupun sebaliknya, apabila kita beramal, berbuat baik kepada sesama manusia, kepada alam semesta, alam sekitarnya, apabila tidak ada ilmunya, itu dikatakan fata morgana, karena tidak ada muatan ilmu, tidak ada muatan ibadah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam acara silaturahmi kali ini, kita tetap mengutamakan ikatan tali silaturahmi, saling tolong menolong, saling mengingatkan, saling membantu. Dalam kesempatan ini juga kita telah melaksanakan ibadah yang namanya santun. Kita datang sebagai tamu, kemudian
kita menghormati lingkungan, haruslah kita santun. Kemudian yang ketiga, kita juga melaksanakan ibadah sodako. Menyisihkan waktu adalah sodako untuk acara yang berbahagia ini. Kemudian kita menyisihkan harta benda untuk kita salurkan kepada yang kurang mampu, itu juga sodako. Begitupun juga kita bila bertemu saling menyapa, tukar informasi, itu juga dikatakan sodako. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pelajaran yang sangat besar dari Thariqah Siddiqiyah, yaitu yang pertama ibadah silaturahmi, yang kedua ibadah santun, dan yang ketiga ibadah sodako. Ketiganya itu apabila sampai manunggal menjadi satu, alangkah bahagianya hidup. Kesana kemari tidak ada rasa curiga, kesana kemari tidak ada rasa amarah, khawatir. Karena apa? Kesemuanya itu kita gantungkan, kita sandarkan dengan niat ibadah karena Allah Ta'ala. Kita tadi berangkat dari rumah niat ibadah untuk mendoakan orang yang kurang mampu dengan niat ibadah karena Allah Ta'ala. Kemudian sampai di sini kita bertemu dengan tuan rumah, bersilaturahmi. Silaturahmi bertemunya antara cinta dengan cinta, kebahagiaan bertemu dengan kebahagiaan. Kita datang penuh dengan semangat kebahagiaan, sambung rasa. Bertemu dengan beliau Bapak Ayub sekeluarga, bertemu dengan Bapak Yusak sekeluarga. Beliau Bapak Ayub, Bapak Yusak dengan hati yang penuh kebahagiaan, keceriaan tampak jelas pada apa yang beliau sampaikan. Beliau sampai tidak bisa berkata, hanya bisa mengucapkan matur suwun. Dengan bertemunya rasa cinta dari kita, kemudian bertemu dengan rasa cinta dari beliau Bapak Ayub dan Pak Yusak sekeluarga, dengan niat ibadah karena Allah Ta'ala, maka kebahagiaan itu akan menjadi tali persaudaraan, sambung rasa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti Syekh Mukhtarullah Al-Mujtaba sering mengingatkan, perbanyaklah bersyukur kepada Allah. Sebagaimana tersebut dalam syair-syair, dengan kita bersyukur kita akan mendapatkan ridho Allah. Itulah tujuan ibadah kita. Kita beribadah kepada Allah, besar harapan agar kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah. Apa yang telah kita perbuat selama hidup di dunia, kita ibadah karena Allah Ta'ala. Kemudian kita beramal soleh juga karena Allah Ta'ala, dengan harapan apa yang kita kerjakan senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan pada acara hari ini, penyerahan rumah layak huni, besar harapan semoga Allah Ta'ala senantiasa meridhoi apa yang telah kita upayakan, kita usahakan. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya marilah kita doa kausaran.